Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Untuk yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Amin. Pertama-tama saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kami sekeluarga mengucapkan mohon maaf semuanya. Agar mudah-mudahan kita semua dikasih keberkahan dan hidup sehat walafiat. Amin. Hari ini saya akan sedikit menganalisa dari surat terbuka Ibu Megawati sebagai Ketua Partai PD Perjuangan yang ditujukan kepada MK, Mahkamah Konstitusi. Jadi ini adalah sebagai kekuatan untuk menambah kekuatan moral bagi para Mahkamah Konstitusi, terutama hakimnya Setelah Megawati Soekarno Putri mengungkapkan suara hatinya melalui surat terbuka di media secara substantif, apa yang disampaikan oleh Putri Soekarno itu sesuai dengan pandangan akademis dan aktivis terhadap MK. Surat terbuka Bu Mega tersebut menjadi kekuatan moral bagi hakim MK. Namun keputusan terakhir ada di tangan para hakim MK, kata staf Profesor Muhammad Fajar Pranomo, akademisi asal Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, dihubungi KBA News Senin 8 April tahun 2024. Menurut dia, apa yang diungkapkan Megawati itu secara aktif sesuai dengan pandangan akademi dan aktivis terhadap MK, di mana diketahui akademi serta aktivis telah mengirimkan banyak surat-surat atau selebaran atau nasihat atau sahabat-sahabat kepada para hakim MK yang sedang menangani sengketa Pilpres tahun 2024. Dengan demikian secara moral telah memberi kekuatan pada MK secara moral untuk mengambil keputusan sengketa Pilpres, sekalipun dukungan moral selama ini kurang signifikan dalam keputusan-keputusan MK selama ini. Umumnya keputusan MK dipengaruhi oleh faktor hukum, hati nurani MK dan faktor konstelasi politiknya, imbuh alumni UGM Jakarta tersebut. Secara politik terlihat pada sikap Megawati dan sikap PD Perjuangan pada hak angket. Setelah bansos yang cenderung melemah, bisa jadi ini sikap substantif atau seruan moral tadi untuk menutupi sikap politiknya, padahal posisi PD Perjuangan itu sebagai parpol terbesar dan kadernya sebagai Ketua DPR RI. Kemudian secara umum hakim MK akan melihat sikap Megawati tersebut dari dua sisi, yaitu kekuatan moral dan kekuatan politik yang justru malah akan menyulitkan posisi hakim MK untuk bersikap sebagai informasi. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu PDIP, Megawati Soekarno Putri, menulis sebuah artikel di koran yang juga ditafsirkan sebagai puncak dari hubungan buruknya dengan Presiden Joko Widodo. Jika menurut Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusak Farhan, menilai tulisan Megawati itu berjudul Kenegarawan, hakim MK Konstitusi merupakan pernyataan sikap kepada Jokowi yang dianggap ikut campur dalam pertarungan politik pemilihan presiden atau Pilpres tahun 2024. Salah satu bentuk cawe-cawe Presiden Jokowi di Pilpres tahun 2024. Menurut Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pemalang atau FISIP Unpad, tersebut adalah dukungan terhadap
pasangan Prabowo Subianto dan Gibran. Menurutnya Megawati memandang Jokowi telah memanfaatkan jabatannya untuk suksesi kemenangan calon presiden dan wakil presiden dengan nomor urut 2, sehingga kubu koalisinya menggugat ke MK manuver politik Jokowi yang mendukung 02 dianggap sebagai faktor utama kekalahan Ganjar. Jadi tulisan Mega itu mewakili keresahan atas dugaan kecurangan pemilu, itu tutur Yusak khususnya terkait proses kondisi ya sekarang ini. Nah, yang sering kita dengar dan di media massa dan prakteknya begitu, sering menggunakan aparatur negara dan politik bansos atau bantuan sosial untuk kepentingan elektoral sambungnya begitu. Nah, pendapat lebih dari itu, Yusak meyakini ya, di dalam artikel koran ya, dengan mengangkat tema MK disebabkan sejarah perselisihan hasil pemilu umum atau pemilu yang disingkat dengan PHPU, Presiden Wakil Presiden di pemilu terdahulu tidak pernah dikabulkan sejak Pilpres tahun 2004. Nah, isu kecurangan pemilu selalu muncul dan berujung gugatan MK. Sepanjang ini pula MK belum pernah mengabulkan gugatan pemohon. Nah, ini yang ditambahkan oleh Yusak. Nah, sekarang posisinya kita lihat, kalau saya pribadi melihat bahwa MK sekarang ini betul-betul mandiri, tidak terkontaminasi dengan pihak manapun, terutama dari pihak penguasa. Indikasinya satu, bahwa sidang MK baru kali ini memanggil saksi menteri ya, yang cukup banyak, 4 orang untuk menjadi saksi. Nah, dari sidang-sidang MK terdahulu belum pernah ada kejadian MK sampai memanggil menteri sampai 4. Maka dari itu indikasi ini adalah indikasi yang independen dan betul-betul akan menyelesaikan masalah dan akan menaikkan derajatnya MK sendiri yang sekarang terpuruk paling bawah. Ya, kita doakan aja mudah-mudahan MK, Mahkamah Konstitusi, dalam mengetuk keputusannya itu betul-betul pakai hati nurani dan betul-betul pakai jalur dan keadilan yang benar. Terima kasih. Merdeka.